액션 let's go 저 건물을 찾으러 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap berbagai dampak dari keputusan dan aktivitas-aktivitasnya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan serta etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Hadirnya CSR sebagai isu penting dalam dunia usaha yang bertujuan agar hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi baik dan untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan di masa depan yang menyangkut nama serta reputasi perusahaan. CSR merupakan upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis guna meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Materi selanjutnya adalah dasar hukum tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal ini berisikan mengenai perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal ini menjelaskan tentang perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Materi selanjutnya adalah perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1980. Dan penggunaannya semakin populer di tahun 1990. Kementerian Sosial sejak tahun 2003 tercatat sebagai lembaga pemerintah aktif yang mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi ke berbagai perusahaan nasional. Penetrasi aktivitas CSR di Indonesia masih tergolong rendah di antara negara Asia lainnya. Baru terdapat 27 perusahaan yang melaporkan aktivitas CSR mereka di tahun 2007. Terdapat 4 model CSR yang pada umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu yang pertama, keterlibatan langsung perusahaan dalam kegiatan CSR dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Yang kedua, melalui organisasi atau yayasan yang didirikan perusahaan. Yang ketiga, bermitra dengan pihak lain. Dan yang keempat, mendukung atau bergabung dengan konsorsium. Materi terakhir adalah manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, ada manfaat bagi masyarakat, yaitu salah satunya meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan membutuhkan tenaga kerja guna meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Ada 4 manfaat yang dihasilkan perusahaan dengan mengaplikasikan CSR. 1. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan serta perusahaan mendapatkan reputasi yang baik dari masyarakat luas. 2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal. 3. Perusahaan dapat mempertahankan SDM yang berkualitas. 4. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi pemerintah.
yaitu pemerintah berperan sebagai pihak yang mendapatkan legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat. Nah, sekian materi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.